Polisi memburu pelaku tabrak lari anggota PPSU. Tidak ada pelabuhan untuk bersandar, sapi dipaksa berenang ke tepian. Muslim Turki bersiap menggelar sholat Jumat pertama di Hagia Sophia hari ini. Selamat siang pemirsa, News yang kembali hadir memperbarui informasi Anda hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Termasuk perkembangan kasus yang menjerat artis Hana Hanifah dan Catherine Wilson, serta informasi penyebaran COVID-19 di Solo dan juga Surabaya. Bersama saya Bernadetta Ginting, inilah iNews yang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari sepasang kekasih yang masih remaja di Pekalongan, Jawa Tengah ini membunuh teman sendiri. Mereka mencuri sepeda motor milik korban dan kemudian dipakai untuk biaya pernikahan. Polisi menggelar reka ulang kasus pembunuhan remaja di Bantaran Klego, Kota Pekalongan beberapa waktu lalu. Reka ulang menghadirkan tersangka pasangan remaja NK dan kekasihnya S. Dalam reka ulang terungkap tersangka telah merencanakan pembunuhan tersebut. Tersangka S meminta pelaku untuk dinikahi sehingga tersangka NK nekat merampas sepeda motor dan menghabisi nyawa korbannya. Dalam berita acara itu sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan dengan kekasihnya sendiri itu? Ya, berarti total 35 adegan. Untuk yang Pengacara berharap pasangan kekasih pelaku pembunuhan tersebut bisa mendapat hukuman ringan dengan pertimbangan usia yang masih remaja. Perkara yang sangat luar biasa buat kami karena pelaku ini melakukannya bukan hanya sekali tapi sudah 2 kali. Bahkan terasa sekali dia ada di sini untuk hasil rekonstruksinya hampir kayak orang-orang tidak ada yang meringankan dalam perilaku itu. Reka ulang memperagakan 35 adegan mulai dari rencana pembunuhan saat pelaku menghabisi korban hingga berakhir saat NK kembali menemui kekasihnya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga desa Natai Baru, Kota Waringin Barat menggerebek persembunyian pelaku pencurian pakaian dalam wanita. Saat digerebek, warga dikejutkan dengan tumpukan pakaian dalam perempuan yang berjumlah hampir 1.000 helai. Lu boneka. Tetel pintunya tetel. Warga desa Natai Baru, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan penemuan boneka berbaju perempuan dari dalam sebuah gubuk. Tidak hanya itu, warga juga menemukan pakaian dalam wanita yang berjumlah hampir 1.000 helai menumpuk memenuhi gubuk tua tersebut. Berawal dari keresahan warga yang kerap kehilangan pakaian dalam mereka, akhirnya warga memutuskan menangkap pelaku yang dicurigai. Saat digerebek, pelaku sempat melawan dan lolos melarikan diri ke dalam hutan. Iya, itu masih yang ranjangnya dia. Dari penuturan warga, pelaku telah beraksi selama puluhan tahun dan warga juga berharap agar pelaku segera ditangkap. Rata-rata yang ditangkap ya terus dilumpuhi gitu aja. Biar nggak berbuat resahkan warga nih ya. Biar nggak kesana kemana-mana. Baju dan pakaian dalam perempuan dibawa ke kantor desa sebagai barang bukti dan polisi saat ini sedang mencari keberadaan pelaku. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakuan, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka begitu terasa di rumah duka Taka yang merupakan petugas PPSU yang meninggal akibat tabrak lari. Keluarga berharap agar pelaku segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Almarhum meninggalkan 2 anak perempuan yang masih berusia 21 tahun dan seorang bayi yang masih berusia 3 bulan. Almarhum telah dimakamkan kemarin sore di TPU Desa Cibereng, Indramayu. Pihak keluarga berharap pelaku tabrak lari segera menyerahkan diri ke pihak kepolisian.
Seorang anggota PPSU menjadi korban tabrak lari di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pelaku bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke pihak berwajib. Isak tangis putri almarhum Taka, anggota PPSU korban tabrak lari di Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara pecah saat mobil jenazah tiba di rumah duka Kamis siang. Korban meninggal dunia di usia yang ke-43 tahun dan meninggalkan 2 orang anaknya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut melayat ke rumah duka dan ikut menyolatkan jenazah. Gubernur meminta agar pengendara yang menabrak korban bertanggung jawab menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Tadi pagi wafat korban kecelakaan tabrak. Sejauh ini informasinya dari tabrak lari, prosesnya sedang investigasi dan saya minta kepada pelaku untuk ambil sikap bertanggung jawab. Jangan pengecut, nabrak dan meninggalkan. Jenazah korban dimakamkan di Indramayu, Jawa Barat di kampung halaman korban. Peristiwa tabrak lari terhadap anggota PPSU merupakan yang ketiga kalinya terjadi di wilayah Kelapa Gading dan untuk pertama kalinya menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan istri dari korban tabrak lari, yaitu Mbak Lastri. Selamat siang, Mbak Lastri. Selamat siang. Ya, Mbak Lastri, sebelumnya iNews TV mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa suami Anda. Kalau boleh tahu, Mbak Lastri, ini sejak kapan almarhum bekerja sebagai anggota PPSU? Sudah lama, Bu. Sejak tahun... Dari tahun berapanya saya lupa, cuman udah lama banget dari gubernur siapa, Pak Ahok itu dia udah kerja. Oke, jadi sekitar beberapa tahun yang lalu sudah bekerja. Iya. Informasi yang Mbak dapatkan sejauh ini dari pihak kepolisian atau mungkin pemerintah DKI Jakarta bagaimana, Mbak, terkait kejadian ini? Ya, sedang diselidikin, sedang dicari, lagi diurusin. Saya sih berharap biar yang nabrak suami saya cepat ketangkap, cepat menyerahkan diri. Oke. Mbak Lastri, almarhum ini di Jakarta tinggal seorang diri atau bersama keluarga juga, Mbak? Bersama keluarga, Bu. Pada saat kejadian, pihak keluarga langsung menuju ke rumah sakit atau mendapatkan informasi dari mana? Dapat informasi dari temannya, Bu. Oke. Dan untuk ini kan proses pemakamannya di Indramayu. Iya. Siapa saja yang berperan untuk membantu proses pemakaman dari Jakarta ke Indramayu, Mbak? Ada saudara saya, kakak sama adik saya, juga teman-temannya. Pada datang semua, alhamdulillah. Dari saudara suami juga. Baik. Sebelum kejadian ini, apa momen terakhir yang Mbak Lastri rasakan bersama dengan almarhum? Baik, Mbak Lastri, adakah pesan terakhir yang mungkin yang ditinggalkan oleh almarhum untuk keluarga? Sebenarnya saya cuma kepengen yang nabrak suami saya menyerahkan diri atau ketangkep gitu, Bu. Terus soalnya tanggung jawab ke depannya saya, anak saya gimana? Yang mencari nafkah juga nggak ada. Sedangkan anak saya juga masih kecil. Baik. Untuk anak-anak Ibu sendiri saat ini bagaimana kondisinya, Mbak Lastri? Kenapa, Bu? Kondisi anak-anak saat ini apakah sudah mulai tenang? Alhamdulillah, Bu. Ya, walaupun tetap aja yang namanya kita kehilangan setenang-tenangnya kehilangan orang tua ataupun suami ya. Terkadang anak saya yang besar ya masih kayak gitu, nangis. Kalau yang kecil kan emang dia belum ngerti.
Ini kesedihan begitu mendalam dirasakan Mbak Lastri dan keluarga. Seperti apa sosok almarhum ini sebagai suami dan juga ayah bagi anak-anak? Dia suami yang baik. Dia nggak pernah banyakkan tingkah. Dia bertanggung jawab. Dia sangat sayang sama anak-anaknya. Pokoknya suami yang bertanggung jawab. Ini dalam sebulan atau mungkin berapa bulan sekali almarhum ini pulang, Mbak, ke Indramayu? Ya sih, Bu. Paling setahun satu kali dia pulang. Mbak Lastri Aku sendiri? kalau lebaran. Iya. Dan kemarin belum sempat pulang ya, Mbak, karena COVID? Iya. Rencananya tadinya mau habis lebaran pulang. Mbak Lastri sendiri bersama anak tinggal di Indramayu atau gitu? Tinggal di Jakarta, dia di Indramayu. Cuman kan karena saya juga kerja di sana dan suami. Baik. Mbak Lastri, almarhum tentunya menjadi tulang punggung keluarga. Apakah mungkin dari PPUSU sendiri sudah memberikan santunan seperti itu pada keluarga? Alhamdulillah, Bu, ada. Tapi ya gimana selanjutnya itu? Nasib anak-anak saya. Sekali dua kali aja. Baik, Mbak Lastri, saat ini pelaku yang menabrak suami Anda belum menyerahkan diri. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada pelaku saat ini? Saya ngomong sama orang yang menabrak saya, tolong menyerahkan diri. Aku mau tinggal. Apa dia setelah menabrak tanggung jawab, tolongin waktu rumah sakit. Jadi suami saya itu bukan banget. Sendiri tanggung jawab. Baik. Terima kasih Mbak Lastri. Tetap tabah dan tegar menjalani musibah ini. Salam buat keluarga di sana dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, Imam Masjid Al-Falah di Pekanbaru Riau ditikam seorang pemuda. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.